Terus sholat itu di zaman Nabi atau di zaman sahabat itu juga dilaksanakan di rumah. Pada zaman Nabi, ketika sahabat tidak dapat melaksanakan sholat Id di tempat yang semestinya, lapangan, ini yang disebutkan di edaran, tapi sebetulnya juga menunjuk ke masjid. Sholat Id di rumah dilaksanakan berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa Anas bin Malik, sahabat Nabi, memerintahkan keluarganya untuk ikut sholat Id bersamanya di rumah mereka di Az-Zawiyah, kampung yang jauh di luar kota. Jadi menurut keterangan Ibnu Rajab, 4 imam mazhab itu membolehkan sholat Id, baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha di rumah. Terus pada masa pandemi COVID-19 dengan PPKM darurat yang ditetapkan pemerintah, sholat Idul Adha ditiadakan. Itu enggak masalah, karena tadi itu sunnah muakkadah atau dilaksanakan di rumah muslim masing-masing. Ketika dilaksanakan di rumah muslim masing-masing, itu ada imam, ada khotib. Ketika tadi itu akhir zaman sholat di rumah, khotibnya siapa? Ya salah satu penghuni rumah itu. Dan khutbah sebetulnya tidak harus dengan rukun yang biasa populer diketahui itu. Karena khutbah yang biasa diketahui populer itu khutbah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, khutbah itu baca ayat saja itu sudah cukup. Sholat Idul Adha di rumah, khotibnya, anggota keluarga di situ cukup baca. Misalnya Al-Fatihah, terus kemudian diterjemahkan, itu sudah cukup. Sehingga tidak harus mendatangkan khotib dari luar. Hukum kurban sunnah muakkadah. Seperti Idul Adha, Nabi selalu melakukan, tapi bukan wajib. Sifatnya ibadah mahdhah maliyah. Dan dalam keadaan tertentu, kurban itu dapat dialihkan menjadi sedekah, yang juga merupakan sunnah muakkadah. Itu edaran PP. Untuk yang mampu melaksanakan kurban dan sedekah penanggulangan COVID, lakukan dua-duanya. Tapi kalau hanya mampu salah satunya, maka yang diutamakan adalah sedekah atau infak untuk penanggulangan COVID.